Tuhan, terima kasih kami boleh bersyukur Tuhan buat hari ini. Buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami untuk melayani Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kami boleh merasakan kehadiran-Mu pada hari ini. Dimanapun jemaat berada Tuhan. Dan biarlah Tuhan menyertai mereka, Tuhan melawat mereka. Engkau memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Kami siap untuk memuji dan membesarkan akan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kita sama-sama akan tinggikan Tuhan. Kita aman berada dekat Tuhan kita, karena Dia perisai kita. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku, amin. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyang. Imanku tetap teguh, tak akan ku ragu mengikutimu. Amin. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyang. Imanku tetap teguh, tak akan ku ragu mengikutimu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyang. Imanku tetap teguh, tak akan ku ragu mengikutimu. Tak akan ku ragu mengikut, takkan ku ragu, tak akan ku ragu mengikutimu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau selama-lamanya. Engkaulah sumber kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah.
kasih Tuhan, sukacita di dalam Tuhan melimpah atas hidup kita. Apapun keadaan kita hari-hari ini, sukacitanya melimpah dalam hidup setiap kita. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Tiada terduga, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Amin Tuhan, di kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Amin, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu, penyertaanmu sempurna, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu, arti kehadiranmu, arti kehadiranmu, arti kehadiranmu, arti kehadiranmu Tuhan. Betapa heran dan ajaib segala jalan-Mu Tuhan. Sungguh indah rencana-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami banggakan Engkau Yesus, Kau yang sempurnakan hidup setiap kami. Kami mau selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau selalu dekat dengan-Mu. Jalan-Mu
berjalan bersamamu, karena kami tahu bersamamu kami takkan goyah. Kau Allah yang tak pernah tinggalkan kami. Kami percaya Tuhan, Kau mendengar setiap seruan doa kami. Kau menjawab segala pergumulan kami Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu bagiku. Musim selalu berganti dan kasih-Mu tetap abadi. Oh Tuhan, kami bersyukur kehadiran-Mu nyata bagiku Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang senantiasa ada bagi setiap umat-Nya. Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap umat-Nya Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah dan kasih setia-Mu terus Tuhan menyertai kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Pegang terus tangan kami Tuhan. Kami tidak akan membiarkan Tuhan masalah selalu menghimpit kami Tuhan. Tapi kami memutuskan untuk kami tetap bersukacita di dalam Engkau. Kami percaya di dalam Engkau ada pengharapan Tuhan, dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan setiap anak-anak-Mu yang senantiasa berharap sepenuhnya kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami untuk melayani-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Biarlah isi hati-Mu Tuhan. Isi hati-Mu saja yang hamba-Mu akan sampaikan. Sehingga jemaat boleh dibangun Tuhan. Jemaat dibangkitkan, dipulihkan, disembuhkan, bahkan dikuatkan Tuhan. Ketika menghadapi apapun juga Tuhan. Kami tidak gentar. Terima kasih Bapa di sorga. Segala pujian, hormat, kemuliaan-Nya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Terimalah salam sejahtera shalom buat kita semua sebagai umat Allah dimanapun Anda berada. Sungguh semua karena kasih karunia. Saya boleh dipercayakan untuk melayani pada hari ini. Kita boleh sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan hal yang saya akan bagikan kepada setiap jemaat Tuhan dimanapun Anda berada pada hari ini adalah mengenai memperbarui kekuatan Anda. Walaupun saya percaya hari-hari ini setiap kita tidak lepas dari persoalan, karena hari-hari ini kita memasuki hari-hari sukar. Banyak orang yang mengalami kekecewaan, ketakutan, trauma, bahkan persoalan yang sangat berat. Gedung gereja mungkin kebanyakan hari-hari ini boleh tertutup. Tapi saya berharap setiap Anda pada hari ini boleh membuka hati untuk kebenaran firman Tuhan. Supaya dengan Anda membuka hati, pintu surga terbuka. Memberikan berkat-berkatnya, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan kelepasan, memberikan kedamaian di dalam setiap persoalan yang kita hadapi bersama pada hari-hari ini. Saat ini orang takut keluar rumah karena adanya pandemi COVID dengan varian yang baru. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, sekalipun kita berjalan di dalam lembah kekelaman, kita tidak akan takut bahaya, sebab Tuhan beserta dengan kita. Gadanya dan tongkatnya
itulah yang menghibur setiap kita. Itulah yang menjaga, itulah yang menjadi kekuatan bagi setiap umat Tuhan. Oleh karena itu, gak perlu kita cemas, gak perlu kita takut. Karena masih ada Tuhan, karena ada harapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya rasa kita imani kebenaran firman Tuhan itu. Dan hari ini saya berbicara di tempat ini bukan hanya sekedar menjadi tontonan Bapak Ibu. Karena saya percaya hari ini adalah hari ibadah. Di dalam ibadah ada hadirat Allah. Walaupun Bapak Ibu terpisah-pisah di rumah, tapi ini bukan sebuah tontonan. Ini merupakan satu ibadah. Di dalam ibadah ada hadirat Tuhan. Di dalam ibadah ada urapan. Oleh karena itu ketika Bapak Ibu sungguh-sungguh mengikuti ibadah pada hari ini, saya percaya ada kelepasan, saya percaya ada kedamaian, saya percaya ada sesuatu terjadi di dalam hidup setiap Anda dimanapun Anda berada pada hari ini. Dan kita langsung saja buka di dalam firman Tuhan yang kita akan membahas pada hari ini mengenai memperbaharui kekuatan Anda. Di dalam Yesaya pasal 40, di dalam Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai ayat 31. Kita akan bacakan bersama-sama. Ayat 27. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel. Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita bisa tahu, kita bisa melihat dan gak bisa kita pungkiri hari-hari ini orang tidak pernah terlepas dari persoalan. Banyaknya persoalan yang begitu menghimpit. Apalagi ditambah dengan COVID-19 yang kurang lebih 2 tahun lebih sudah melanda Indonesia bahkan dunia. Muncul berbagai pertanyaan, kapan ya berakhir? Kapan berakhir persoalan ini? Kok seakan gak ada kepastian. Dari ketidakadanya jawaban yang mungkin kita dapatkan. Kita mulai berpikir, Tuhan gak menolong. Tuhan masih mengasihi kita gak? Kalau dia masih mengasihi, kalau dia masih perhatian, kok sampai saat ini juga pergumulan masih ada. Kok sampai hari ini juga COVID gak pernah beres. Kok sampai hari ini juga permasalahan yang sudah pernah, yang sering saya doakan tidak kunjung juga berakhir. Seakan Tuhan menyembunyikan wajahnya. Menyembunyikan diri dari setiap anak-anak Tuhan hari-hari ini. Dan itulah yang dirasakan oleh orang-orang Israel pada waktu itu di dalam Yesaya yang dicatat, yang baru saja kita bacakan. Di ayat 27 di sana dikatakan, mengapa engkau berkata demikian hai Yakub? Berkata begini hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Ini seakan-akan orang-orang Israel, mereka menganggap bahwa Tuhan tidak peduli. Tuhan gak mau tahu dengan hidup mereka. Karena pada saat itu orang-orang Israel ada di dalam pembuangan di Babilonia. Tuhan gak tahu apa yang mereka rasakan. Di ayat 27 ini kita melihat bahwa seakan-akan mereka mengatakan Tuhan itu sudah menjauh. Tuhan gak prihatin. Gak ada harapan lagi. Di dalam mereka berada di masa pembuangan di Babilonia. Namun dalam persoalan, dalam pergumulan, dalam kekecewaan, dalam perasaan mereka bahwa Tuhan meninggalkan mereka. Tuhan mengutus nabinya untuk menyampaikan pesan bahwa Tuhan tetap menolong mereka. Bahwa Tuhan tetap mengasihi mereka. Bahwa Tuhan masih tetap terus ada di dalam setiap persoalan orang-orang Israel di dalam pembuangan pada waktu itu. Pesan Nabi Allah. Pesan utusan Tuhan.
kepada umat Israel. Kita lihat di ayat 28. Di sana dikatakan, Tuhan ialah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ini artinya adalah Allah masih pegang kendali atas segala persoalan yang orang-orang Israel alami pada waktu itu. Dia mau dan mampu menyelamatkan umatnya. Sama seperti dia menciptakan bumi ini. Artinya sangat gampang bagi Tuhan untuk menolong, melepaskan, untuk memberikan mereka kekuatan, untuk memberikan mereka penghiburan. Ketika mereka mengalami persoalan, sedangkan bumi aja dia ciptakan. Dari ujung ke ujung, apalagi cuman memberikan penghiburan, memberikan kekuatan. Tuhan sanggup. Dan kemudian di sana dikatakan dia tidak menjadi lelah dan lesuh. Ini artinya bahwa kekuatannya dalam menopang seluruh ciptaannya gak akan pernah habis. Tuhan gak akan pernah capek. Tuhan gak akan pernah lelah untuk menolong, untuk menopang setiap anak-anaknya, setiap umatnya di dalam pergumulan. Dia sanggup melepaskan. Dia tidak menjadi lelah, dia tidak menjadi lesuh. Bahkan dibilang tidak terduga pengertiannya. Ini pesan Tuhan melalui nabi yang dipakai Tuhan untuk orang-orang Israel dalam pembuangan. Di mana mereka merasa ditinggalkan Tuhan. Tuhan menyembunyikan wajahnya. Tapi pesan Tuhan tidak terduga pengertiannya. Ini artinya dia adalah Allah yang gak akan kehabisan akal untuk menolong, menyelamatkan umat Tuhan. Berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh orang Israel pada waktu di pembuangan. Tapi Tuhan banyak sekali akal di dalam pengertiannya. Sanggup menolong setiap umatnya di dalam pembuangan pada waktu itu. Sangat luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita belajar dari Yesaya pasal 40. Dari ayat 27 sampai ayat 31. Kemudian dia memberikan kekuatan kepada yang lelah. Dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Artinya Tuhan sangat mengerti. Artinya Tuhan sangat peduli. Setiap kelemahan, setiap persoalan yang dialami oleh umatnya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Tak terduga pengertiannya. Dia memberikan kekuatan. Dia memberikan penghiburan kepada orang yang lemah, kepada orang yang lelah, kepada orang yang mengalami kesedihan di dalam persoalan. Dia adalah Allah yang mengerti. Besar pengertiannya. Kemudian di ayat 30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesuh dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ini artinya orang-orang muda banyak mengandalkan kekuatan. Tanpa mengandalkan kuasa Tuhan, kita orang-orang Israel pada waktu itu diajarkan untuk kembali di dalam setiap persoalan pergumulan. Untuk mengandalkan Tuhan, untuk mencari Tuhan, untuk menantikan Tuhan. Karena dari situ ada kekuatan, dari situ ada kelepasan, dari situ ada penghiburan, dari situ ada kemenangan yang Allah sediakan bagi setiap mereka. Kemudian di ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesuh. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini ayat yang akan kita bahas mengenai memperbaharui kekuatan setiap kita. Memperbaharui kekuatan Anda. Yesaya menyampaikan pesan Tuhan. Bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Di sini saya boleh mengatakan bahwa gak semua orang akan mendapatkan kekuatan yang baru. Di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31 jelas di sana berkata, hanya orang yang menanti-nantikan Tuhan yang mendapatkan kekuatan baru. Bagi orang yang gak menanti-nantikan Tuhan, gak ada firman Tuhan bilang dia akan mendapatkan kekuatan baru. Enggak. Justru mereka yang gak menantikan Tuhan
mereka itulah yang akan menjadi lesuh dan akan tersandung. Dengar baik sebagai hamba Tuhan. Melalui kitab Yesaya ini, kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang selalu menanti-nantikan Tuhan. Melalui firman Tuhan ini, dari umat Israel yang mengalami persoalan di dalam pembuangan, kita boleh belajar di sana. Bahwa jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah gelisah, jangan pernah menganggap Tuhan meninggalkan saya. Jangan pernah diperdaya oleh iblis, jangan pernah diperdaya oleh setan dengan persoalan sehingga kita akan berkata, Tuhan menyembunyikan wajahnya dari saya. Tuhan berpaling dan membelakangi saya. Sehingga pada hari ini saya enggak bebas dari persoalan. Karena apa? Tuhan menjauh. Jangan pernah. Karena firman Tuhan ini melalui pesan Tuhan. Di dalam kitab Yesaya, kita belajar bahwa Tuhan masih pegang kendali. Tuhan menciptakan alam semesta dari ujung bumi sampai ujung bumi. Dia sudah ada dari sebelum dunia ada. Dia tahu setiap kita. Dia tahu kemampuan. Dia tahu bagaimana cara menolong setiap ciptaan. Kita ini ciptaan. Dia pencipta. Dia yang paling tahu cara yang terbaik. Waktu yang tepat untuk menolong setiap umatnya sebagai ciptaannya. Oleh karena itu jangan takut. Jangan pernah menganggap Tuhan gak menolong. Tuhan selalu menolong. Apapun persoalanmu, Tuhan pasti memberikan pertolongan sesuai dengan waktunya Tuhan saja. Dan pada hari ini, melalui tema firman Tuhan, memperbaharui kekuatan setiap kita. Saya akan menyampaikan apa rahasia atau rahasia untuk mendapatkan kekuatan baru. Hanya satu saja yang saya sampaikan, yaitu nantikanlah Tuhan. Di dalam ayat 31 jelas di sana berkata, ini merupakan rahasia. Makanya saya bilang bersyukur. Kalau saudara hari ini boleh ada di depan layar menyaksikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Karena rahasia penting yang harus kita ketahui. Melalui kitab Yesaya di dalam pasal 40 ayat 31. Kita melihat di sini kunci. Rahasia mendapatkan kekuatan baru. Ialah menantikan Tuhan. Rupanya akar kata dari menantikan Tuhan ini ialah kafah. Yang artinya saling terkait, saling berhubungan. Seperti kabel, satu kabel dengan antara kabel yang satu dengan kabel yang lain disatukan. Dan biasanya digulung-gulung biar dia menjadi satu. Itulah yang dinamakan menantikan Tuhan, kafah. Berarti kita harus saling terkait. Makanya khotbah kemarin disampaikan ketika kita menantikan Tuhan bukannya kita pasif, tapi aktif. Aktifnya apa? Karena kita terkait, terhubung dengan Tuhan. Bagaimana supaya kita tetap terus terkait dengan Tuhan? Yaitu melalui persekutuan doa, melalui baca firman, menonton video-video yang membangun. Kebanyakan hari-hari ini kalau kita membuka media sosial banyak sekali berita-berita yang mungkin banyak menakutkan. Melihat perkembangan dunia yang semakin menakutkan membuat kita menjadi lemah iman. Apalagi anak-anak muda yang kebanyakan buka TikTok. Buka di situ panik nggak? Panik nggak? Ya gimana anak-anak muda, gimana orang-orang Kristen, gimana anak-anak Tuhan gak mau merasa panik di dalam hidup ini. Yang dilihat terus soundnya panik gak, panik gak. Saya juga salah satu orang yang suka main TikTok Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi kebanyakan kalau hal-hal yang sudah mulai mengganggu iman. Langsung aja di skip, di scroll lagi, cari yang membangun. Kebenaran firman Tuhan di sana kita cari. Atau hal-hal yang membuat iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Buka TikTok pale. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mari sama-sama kita mengisi setiap pikiran kita. Mengisi hati kita yang membuat kita kafah. Membuat kita menyatu dengan Tuhan. Karena itu yang dikatakan menantikan Tuhan. Karena di sana kita mendapatkan kekuatan baru. Tidak lupa ibadah harian. Sebagai jemaat yang komit di dalam gereja MDC. Jangan sia-siakan ibadah harian. Karena apa? Itu salah satunya. Supaya kita apa?
kafah, menyatu dengan Tuhan. Itu yang dinamakan menanti-nantikan Tuhan. Dari situ kita mendapatkan kekuatan baru. Dari situ kita connect yang dinamakan kafah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Makanya jangan heran kalau banyak orang hari-hari kok kedengarannya kok semakin takut, semakin kecewa, semakin cemas. Apakah masa depan ini semakin baik atau enggak? Tanya atau mari kita renungkan. Hal-hal apa saja yang mengisi pikiran dan hati kita selama ini? Sepertinya kalau Anda merasa mungkin hari-hari ini merasa takut, gentar, khawatir. Sepertinya Anda kebanyakan mengisi hal-hal pikiran Anda dengan tontonan-tontonan atau hal-hal yang menakutkan di luar sana. Sehingga ketakutan itu makin bertambah. Imun kita mulai hilang. Iman kita juga akan hilang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu mari pikirkan semua yang baik. Semua yang manis didengar. Semua yang suci. Semua yang layak dikatakan kebajikan. Itu yang harus kita pikirkan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Supaya kepanikan yang dikumandangkan dunia tidak ada di dalam diri kita. Orang-orang boleh mengalami ketakutan. Orang-orang boleh mengalami kecemasan. Tapi orang-orang yang menantikan Tuhan. Orang-orang benar. Anak-anak Tuhan. Yang mau mencari Tuhan. Yang mau menantikan Tuhan. Akan mendapatkan kekuatan yang baru. Sehingga kita percaya akan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun kita berjalan di dalam lembah kekelaman. Kita tidak akan takut bahaya. Sebab apa? Gadamu, gadanya Tuhan. Dan tongkat. Itulah yang menghibur. Selalu menyertai setiap hidup orang-orang percaya. Dan kita mau lihat apa dampak dari kita menantikan Tuhan. Ketika kita kafah, kita menyatu dengan Tuhan, kita menantikan Tuhan. Ada dampaknya. Yang pertama kita bagai Raja Wali. Yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Berlari. Tidak menjadi lesu dan berjalan tidak menjadi lelah. Kita diberikan kekuatan rohani, jasmani. Untuk tidak mengalami kecapean, kelelahan. Kita tetap terus semangat di dalam Tuhan. Walaupun ibadah online, walaupun ibadah di rumah masing-masing. Kita tetap menghargai hadirat Allah. Kita tetap terus menghargai bahwa ini ibadah. Bukan sekedar tontonan. Maka dari situ ada urapan, maka dari situ ada hadirat Tuhan, maka di situ ada mujizat, maka di situ ada terobosan yang Anda alami hari-hari ini. Dan saya percaya, hari ini ketika Anda membawa hidup Anda, datang beribadah bukan datang sebagai penonton, beda Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena hari-hari ini jangan salah, banyak orang yang beranggapan, banyak orang yang cuma sekedar menjadi penonton di dalam ibadah online. Tapi sebagai hamba Tuhan saya ingatkan, walaupun kita di rumah masing-masing, kita harus tetap ada di dalam hati kita bahwa ini beribadah. Ada Kristus hadir di sana. Ada Roh Kudus yang harus kita hargai. Supaya di dalam hidup kita mengalami terus terobosan. Iman yang semakin kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya yakin kita semua boleh dibekali oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tetap terus terkonek dengan Tuhan. Tetap terus memprioritaskan Tuhan. Di atas segala-galanya. Tuhan rindu kepada setiap kita hari-hari ini. Untuk datang kepada Tuhan. Tuhan rindu hari-hari ini. Karena semakin banyak orang meninggalkan Tuhan. Banyak orang semakin lesu. Banyak orang semakin jatuh. Di dalam persoalan. Maka dari itu hari ini Tuhan kangen kepada setiap Anda. Pribadi lepas pribadi. Tuhan butuh pribadimu untuk datang langsung sama Tuhan. Maka dibilang nantikanlah Tuhan. Dia mau kasih kekuatan kepada setiap Anda. Tuhan bilang kafah, terkaitlah denganku. Terhubunglah denganku. Karena aku akan kasih kekuatan kepadamu.
Firman Tuhan bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Maka aku akan memberikan kekuatan kepadamu. Ini ada terkait dengan kafah, adalah keterkaitan. Kita menantikan Tuhan, artinya kita datang sama Tuhan. Kita berdoa, kita berlutut di hadapan Tuhan. Mungkin hari-hari ini banyak orang yang mulai mengalami kebuntuan dalam pikirannya. Sudah gak tahu mau harus buat bagaimana lagi. Sudah mentok pikiran, gak tahu jalan keluar bagaimana. Masih ada sesuatu di atas pikiran, di atas logika kita, yaitu apa? Iman kita. Kita masih bisa beriman bahwa masih ada Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara yang besar bagi setiap kita. Oleh karena itu, nantikanlah Tuhan. Kafah, terhubung, terkonek, menyatu dengan Tuhan. Melalui apa? Doa yang makin kuat. Baca firman, ibadah harian, cari berita-berita yang menginspirasi, yang membuat iman kita semakin teguh di dalam Tuhan. Video-video, pujian-pujian yang membangkitkan semangat kita untuk tetap terus berjalan, untuk tetap terus naik terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Di atas segala persoalan hidupku yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Mungkin hari-hari ini ada di antara saudara yang menjalani isoman atau mulai mengalami flu, batuk dan sebagainya di rumah sakit. Anda yang menyaksikan, yang mengalami ketakutan, yang mengalami berbagai goncangan, yang bahkan sudah dinyatakan positif. Saya sebagai hamba Allah terus mengingat, nantikanlah Tuhan, terus terhubung dengan Tuhan. Jangan pernah capek, jangan pernah lelah. Karena di dalam menantikan Tuhan, di sana Anda akan mendapatkan kekuatan baru. Di sana Anda mengalami mujizat Tuhan. Dan saya berdoa, saya yakini bahwa ketika Anda menantikan Tuhan, gak ada hal yang sia-sia. Tuhan mampu, Tuhan sanggup, Tuhan masih pegang kendali. Masih ada Tuhan di dalam setiap pengharapan, persoalan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat firman Tuhan pada hari ini sudah mengingatkan kepada setiap kami bahwa hidup kami di dalam masa-masa sukar hari-hari ini harus menjadi pribadi yang terus menantikan Tuhan, yang terus terhubung, yang terus terkait dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pada hari ini saya mau berdoa bagi setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Mungkin hari-hari ini yang sedang isolasi mandiri atau sedang di rumah sakit, mengalami sakit, terpapar virus corona, atau yang mengalami sakit apapun Tuhan, mengalami kebimbangan, mengalami persoalan, mengalami kelelahan Tuhan, mengalami jalan buntu Tuhan, mengalami kekecewaan, mengalami Tuhan, mereka merasa mungkin Engkau meninggalkan. Pada hari ini Tuhan, Engkau memberikan mereka Tuhan kekuatan yang baru. Buat mereka memiliki hati yang selalu menantikan Tuhan. Dan biarlah di dalam penantian setiap jemaat Tuhan, mereka menanti kepada Tuhan. Di sana Tuhan menyatakan kuasa-Mu. Di sana Engkau Tuhan menyatakan mujizat-Mu Tuhan. Di dalam setiap jalan buntu, kami percaya Tuhan bukakan jalan. Tuhan masih pegang kendali. Tuhan menciptakan bumi dari ujung sampai ujung. Itu membuktikan bahwa Tuhan sanggup. Tuhan mampu menyelesaikan setiap persoalan. Tidak ada masalah, tidak ada sakit, tidak ada jalan buntu, tidak ada tembok yang dapat menghalangi kuasa Tuhan untuk bekerja bagi setiap anak-anak Tuhan pada hari-hari ini. Tuhan yang akan membuat kami sebagai anak-anak muda yang berbeda, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan yang berbeda dengan orang-orang dunia.
Tuhan akan memberikan kami kekuatan. Sehingga kami akan terbang tinggi. Bagai Raja Wali. Berjalan. Berlari tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Sampai Tuhan datang. Kami didapati tetap terus menantikan Tuhan. Kami didapati terus setia di dalam iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berdoa. Kami terima urapan. Kami terima mujizat Tuhan. Kami terima kelepasan. Kami terima iman yang teguh di dalam Tuhan. Kami terima terus kekuatan, kami terima penghiburan, kami terima kesembuhan, kami terima kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Shalom, saya yakin kita semua telah diberkati oleh firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh Saudara Enos Kurniawan Lasiki STH tentang renewing your strength, memperbaharui kekuatan Anda. Pastikan hidup kita selalu terhubung dengan Kristus, sehingga kekuatan dari Allah selalu kita alami. Itu sebabnya, ajaklah saudara atau kenalan Anda untuk mengikuti kesan atau kelompok saling memperhatikan yang akan diadakan setiap hari Rabu dan Kamis pukul 6:30 malam melalui aplikasi Zoom, Meeting, atau WhatsApp. Bergabunglah dalam doa bersama melalui aplikasi Zoom Meeting pada hari Jumat 30 Juli 2021 pada pukul 6:30 malam. Selain itu, bagi muda-mudi, libatkanlah diri Anda dalam kesan image yang dapat diikuti secara onsite pada hari Sabtu 31 Juli 2021 pukul 5 sore di Geraha MDC Kadipaten lantai 2. Disiplinkan diri Anda dan keluarga untuk hidup beribadah kepada Tuhan setiap waktu. Doakanlah kebaktian umum MDC Kadipaten yang akan dilaksanakan secara onsite pada hari Minggu 1 Agustus 2021 yang akan disertai dengan perjamuan kudus pada pukul 8 pagi di Geraha MDC Kadipaten. Dan pada sore harinya yaitu pukul 5 sore, ibadah akan disiarkan secara online melalui page Facebook Online Service MDC Kadipaten Live Streaming. Pada jam yang sama yaitu pukul 5 sore, akan diadakan ibadah anak melalui Zoom Meetings. Kami atas nama Gereja MDC Kadipaten tidak henti-hentinya untuk mengingatkan kepada seluruh jemaat agar semakin memperketat menjaga kesehatan Anda dengan 6M. Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan menghindari makan bersama. Persembahan-persembahan dalam ibadah dapat Anda sampaikan dengan mentransfernya ke nomor rekening seperti yang tertera dalam slide atau melalui pengumpulan dengan membawanya ke Geraha MDC Kadipaten pada hari Selasa antara pukul 8 pagi sampai pukul 6 petang. Berilah persembahan yang terbaik dan dengan sukacita. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah
Dan kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ini doa kami ya Tuhan. Kesakitan Engkau jauhkan dari kami. Umat-Mu sedang bergumul, Engkau tidak biarkan mereka sendirian. Cuma Tuhan, lihat Tuhan-Mu besar. Keberkatan dari Allah bersedia melingkupi, memenuhi hidup. Itu sebabnya arahkan hatimu kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah yang Tuhan telah sertai dari awal sampai akhir. Jemaat Tuhan dengan segala kerendahan hati dan kesiapan mereka memberi yang terbaik dari apa yang mereka bisa beri melalui pujian penyembahan, melalui persembahan-persembahan, baik persepuluhan, persembahan umum maupun persembahan khusus yang mereka berikan dalam keadaan sulit sekalipun, karena menyadari Engkau sumber berkat. Menilik dari tempat yang maha tinggi dan memberkati orang-orang yang bersungguh-sungguh hati mempersembahkan hidup mereka bahkan kepada Tuhan. Memberkati mereka Tuhan, melimpah-limpah. Itu sebabnya jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, penghiburan yang sejati dari Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali. Hendaklah engkau telah berpegang kepada firman Tuhan yang telah diberitakan. Seberkat Tuhan ini ada untuk selama-lamanya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama dengan saya kita sama-sama katakan amin.